Jadi kali ini kita mau bikin konten namanya Story Mystery Focus. Nah sebelumnya buat kalian yang nanya-nanya apa sih Story Mystery Focus? Story Mystery Focus itu jadi kita bikin konten horor mengenai sekolah kita SMA Negeri 1 Sumber. Kontennya horor-horor, apa aja kejadian-kejadian horor yang ada di sekolah. Pasti kan banyak banget tuh. Sedangkan sekolah juga ibarat rumah kedua. Jadi kita hampir ngabisin waktu di sekolah. Pasti juga banyak kejadian-kejadian yang mistis yang ada di sekolah. Tapi sebelumnya pengen kenalin dulu, ada 2 orang penghuni sekolah yang biasanya sampai malam. Yang pertama ada Kak Aden. Siapa sih yang nggak tahu Kak Aden? Saya nggak tahu. Ketua OSIS tahun periode 2019-2020. Terus sama ada Dinar Tok Sebagai Ketua OSIS tahun 2020-2021. Sebelumnya Kak Den perkenalin diri dulu yang lebih dalam gitu, dari kelas mana, sekarang ngapain aja gitu. kan tadi udah dijelasin. Iya kan, tapi kan baru sekedar nama gitu tuh. Oke. Ya, terima kasih sebelumnya buat dia dan kawan-kawan Fokus 21 memberikan kesempatan kepada kakak untuk bisa mengisi konten horor. Kenapa giliran horor manggilnya kakak? Soalnya kan penghuni sekolah, pulang malam berangkat pagi. Oke. Sampai mandi juga di sini. Kalau kalian pengen tahu tuh, mereka sebenarnya jarang mandi kalau ada acara, guys. Karena mereka cuma nginep di sini doang, nggak mandi, cuma ganti baju sebenarnya. Jangan dibongkar. Jangan itu udah horor banget sih, Pi. Udah horor sih sebenarnya sih. Oke. Sebelumnya terima kasih udah berikan kesempatan sekali lagi kepada kakak untuk bisa mengisi konten kali ini. Ini suatu inovasi, wah mantap nih di konten YouTube Fokus ID yang sekarang namanya Fokus ID ya. Diganti. Diganti. Dari yang tadinya OSIS manis, suatu inovasi yang menurut kakak oke lah, mantap gitu. Nah, biar kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Betul. Oke. Sebelumnya kenalin dulu, nama kakak Adil Fahri Rimawan dari kelas 12 IPA 2. Kebetulan kakak kelas 12 MIPA 2. Udah tinggal akhirnya doang. Tinggal di ujung-ujungnya. Aduh. Nggak pada masuk sekolah nih. Iya, aduh. Ya Terus udahlah. lanjut ke Akang Dinar. Oke. Mungkin teman-teman di rumah yang udah nonton ini mungkin udah pada tahu. Langsung aja perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinar. Di sini saya sebagai Ketua OSIS periode 2020-2021 yang sekarang sudah menjabat sudah sekitar 2 bulan lah, sekitar 2 bulan. Ya kan bener ya 2 bulan ya? Iya, 2 Bener bulan. ya, 2 bulan. Di sini saya dari kelas 11 MIPA 4. Udah sih gitu aja. Buat di cerita kali ini kita manggil 2 ketua OSIS kita. Yang satunya mantan, yang satunya masih periode terbaru. Nah, kenapa sih manggilnya ketua OSIS? Karena ya kita tahu sendiri sebagai ketua OSIS pasti mereka selalu menghabiskan waktunya di sekolah, mengabdi kepada sekolahnya gitu ya. Nah, buat kalian sendiri nih, selama menjabat sebagai ketua OSIS, terus juga udah hampir mau 3 tahun sekolah di sini nih. Iya. Kira-kira cerita apa sih yang paling serem, yang paling horor gitu tuh? Soalnya kan tiap pagi berangkat, pulang malam, sampai kadang juga nginep. Nah, apa aja tuh? Oke. Kalau ditanya cerita horor kakak nggak ada. Gak mungkin sih kayaknya sih. Soalnya nih aura-auranya tuh udah bawa aura-aura negatif kayaknya. Wah. Negatif banget ya berarti. Nah, kalau ditanya cerita horor apa, mungkin bukan horor ya, tapi pengalaman selama menjadi siswa yang mengabdi dari pagi hingga pagi. Iya. Pagi, siap. Enggak, bukan gitu, tapi yang berupaya untuk bisa bersama-sama memberikan suatu hawa yang berbeda. Negatif ya. Sekolah. Enggak dong. Nah, kalau cerita horor mah nggak ada, cuman kalau pengalaman menarik kayak berbau dengan hal-hal yang tak terduga ada. Karena ya mau mengelak atau mau bagaimanapun kakak menolaknya tetap aja pasti ada, karena hal-hal kayak gitu tuh emang sebenarnya nyata ada, benar. cuman kita nggak bisa ngelihat, guys. Iya, bener banget. Terus apalagi kalau dari lagi kegiatan pagi di sini, pas malam kegiatannya di sini malam ya kadang nginep di sini. Iya. Jadi ya mandi di sini juga kan. Aduh,
Iya benar-benar. Nah kalau dibilang cerita horornya sih, cerita horor, pengalaman menariknya sih yang mungkin yang paling kakak ingat sampai sekarang pada saat kakak masih menjabat di Fokus 20 pas waktu itu ketika kita selesai rapat, kalau nggak salah selesai rapat atau selesai membicarakan suatu kegiatan gitu tuh, kan kita sampai malam sampai sekitar pukul berapa ya, pukul 9 atau kapan, mungkin bareng dinner juga deh kalau nggak salah. Betul. Oh iya, tahu. Ya. Iya. Jadi ceritanya pas waktu itu lagi selesai ngomongin kegiatan kalau nggak salah. Jadi kita pulang malam dan kebetulan udah waktu Isya berkumandang. Nah di situ langsung sholat tuh ke masjid. Nah di situ posisinya tinggal bertiga di sekolah. Nggak tahu ada penjaga atau enggak. Jadi tinggal sisanya kakak, Dinar sama Azru di situ tuh pas waktu mau sholat Isya. Nah pas waktu itu masih awal, masih biasa aja. Kita masuk ke masjid, sholat biasa. Enggak ding, sholat udah luar biasa. Jadi pas waktu kita masih wudhu masih biasa, masih ngobrol-ngobrol. Nah terus masuk nih ke masjid. Hawa tuh udah mulai dingin gitu loh. Malam-malam gitu. Malam-malam hawa-hawa dingin kan udah ke bawah. Terus apalagi kan dengar udah banyak dengar cerita dari ya penjaga sekolah ataupun alumni ataupun teman-teman yang lain tentang sekolah. Ya mau mengelak apapun itu nggak bisa juga karena sekolah ini nih sudah lama berdirinya. Ada aja cerita karena di dunia ini kita hidup itu berdampingan antara makhluk hidup dan makhluk gaib. Nah, ya mau percaya atau enggak ya itu tergantung pribadi masing-masingnya. Nah ini kita udah masuk nih masjid. Biasanya kalau udah di masjid kan udah hawanya tenang ya. Iya diam gitu ya. Iya, udah Adem lah. Adem terus hening enak ya. Betul. Apalagi malam-malam gitu kan. Malam. Terus masuk tuh. Makmuman. Kebetulan waktu itu jadi imam, sudah jadi imam. Oke, sudah Allahu Akbar. Nah, pas waktu udah Allahu Akbar, ini yang dari sudut pandang kakak dulu ya. Nanti mungkin dari Dinar bantu ngejelasin juga boleh deh. Karena pengalamannya kita bareng nih. Kebetulan. Nah, udah Allahu Akbar masih biasa, masih niat biasa. Nah, entah terlintas nggak khusyuk atau apa, tiba-tiba kayak dari samping itu kita lagi sholat biasa, terus dari sebelah kiri kalau nggak salah sebelah kiri pas waktu dari ruku kayak tinggal sama Allahu liman hamidah kayak ada yang seret. Tapi sebelum itu tuh dengar dulu pas waktu masih baca Al-Fatihah gitu, dengar kayak langkah orang kaki jalan tek kayak apa ya, nah gini nih suara kakinya tuh ke sini apa namanya ke depan tuh ya, tempat duduk perempuan laki-laki itu. Berarti yang sebelah dekat lapangan. Dekat lapangan. Yang gelap. Yang gelap terus datang dia. Suara kedengeran. Oh, mungkin mamang penjaga, penjaga sekolah. Punya feelingnya gitu. Ya udah masih aman. Tapi itu dirasain pas waktu masih masih Al-Fatihah. Masih Al-Fatihah. Iya. Masih posting lah, positive thinking. Iya, positive thinking. Enggak tahu emang enggak khusyuk atau gimana gitu, aneh pokoknya. Tapi masih nggak ngaruh sih, kayak cuman kayak terlintas doang, nggak terlalu ganggu kekhusyukan sholatnya. Nah kebetulan pas waktu udah kayak gitu masih positive thinking, terus tiba-tiba pas waktu dari rukuk yang tidak, ya Allah udah tiba-tiba ada yang datang kayak bayangan gede gitu, ya nggak sih Nar? Iya betul. Kayak bayangan gede gitu, terus kan posisinya nih kakak, terus Azru sama Dinar. Azru jadi paling sebelah kiri berarti sebelah kirinya. Sebelah kiri sini belakang. Berarti ini posisi keadaan nih di tempat imam masjid. Belakangnya. Belakangnya. Baris Jadi pertama. Iya. Di sop pertama, Azru sama Dina sop kedua tuh. Nah, waktu itu datang udah kita mungkin cuman ini doang. Halu doang lah ya. Biasa udah sholat selesai. Terus abis itu selesai tuh sholat masih biasa, terus tiba-tiba langsung ngadep ke belakang lihat Dinar sama Azru senyum tuh. Mereka ikutan senyum. Ya kadang rasa iya. Oh jadi nggak tanpa ngomong apa-apa langsung ya kerasa. Terus kata-katanya udah tenang dulu. Apa? Doa dulu. Biar tenang gitu. Biar tenang. Oke, doa dulu. Akhirnya kita doa. Di situ
ya biasa jika doa selesai, terus abis itu tiba-tiba Ajrita Dina dulu sih yang tiba-tiba langsung keluar tuh. Ajru Ajru dulu ya. paling takut. Ajru dulu ya, Ajru dulu. Tiba-tiba Ajru tiba-tiba Deo keluar deh, keluar. Masih biasa. Terus di luar Pak Hatu lagi pakai sepatu yang biasa kalau anak-anak tuh pas waktu masih sekolah biasa pakai sepatu di lapangan voli tuh. Nah, iya. kita juga di situ. Lagi pakai sepatu terus teriak gitu tuh. Rasain tuh tadi. Tanya. Ih, ada juga ngerasain nih. Iya, tiba-tiba Ajrita Dinar gitu tuh, nyamber. Tadi pas waktu itu dengar gak sih kayak orang langkah kaki datang, terus kayak ada suara motor. Nah pas waktu ini kan dengernya cuma suara kayak Langkah kaki. Cuman kalau motor cuma sekilas. Terus mungkin feeling kakak kalau motor udah cuma dari sana Iya. tuh kan jalan tuh Iya. kan di masjid belakang sana bukan sekolah jalan. Nah terus tiba-tiba salah satunya nyamber lagi. Iya, tadi kayak ada yang datang gitu kan sih kayak suara langkah kaki. Iya, terus tiba-tiba itu tuh langsung merinding semua. Iya. Bayangin dong guys, malam-malam kan suasananya cuma bertiga, Jam dengar langkah 9 kaki malam. yang sama, terus pakai sepatu, coba lagi gelap-gelapnya, apalagi banyak pohon beringin kayak di sini gitu kan. Apalagi daerah masjid tuh daerah-daerah gelap, daerah-daerah lapangan. Kebun-kebun kan makin aura mistisnya kan makin Iya bener. Apalagi pas waktu itu kan udah kan masih nanya denger. Iya denger Cah. Padahal apa nih? Apa nih? Udah pada merinding. Ya merinding. Cepetan. Tenang. Masih berusaha untuk menenangkan situasi kan. Tenang dulu, tenang. Pas waktu itu cuman kayak cuman apa namanya? Halu doang kali ya, mungkin cuman nggak sengaja doang. Cuman kan ini kalau sendiri doang yang denger kan iya, udah mungkin kan halu dari kita ya. Maksudnya nih tiga-tiganya sama-sama dengar guys. tiganya ini juga nggak kita apa namanya Lebih-lebihin gitu ya. lebih-lebihin atau maksudnya kita ngomongin dulu sebelum kalian denger gak sebelum sholat tuh kita bilang denger gak? Enggak kan, nggak bilang gitu kan. Tapi ini kejadiannya Pak tuh nengok pada nyadar semua. Itu kan yang tadi Kak Aden bilang kan ada bayangan hitam. Ada bayangan hitam. Bangun dari ruku kayak tidak kayak ada yang kata gitu, iya merasa kayak jadi tuh kayak ada yang ikutan makmuman juga di sebelah gitu. Itu juga ngerasain ada suara cewek, terus juga kayak ada suara kayu jatuh gersak-gersak di samping kantin. Iya, juga langsung pada balap-balapan makin mati terus mereka berdua lari. Ribetan kayak gini nih, ini belakang nih gini. Datangin gitu. Iya sih. Kayak si Apalagi bayangannya kalau bayangan gede pasti kerasa banget sih. Mikir dulu, ngapain malam-malam ke arah hutan. Nah dia naik motornya ke hutan terus ke arah kantin. Wah, benar.